lingkungan bisnis dan strategi akuntansi keuangan itu dengan asumsi ini sudah dilakukan ya, ini kan sudah kita lakukan di meet pertama ya sebelum TS ya. Kemudian di soal ini ceritanya ya Anda melanjutkan dengan analisis prospektif. Di sini mulai dari forecasting, Anda mencoba meramal. Nah ini forecasting ya, untuk soal ini adalah forecasting 3 tahun ke depan dengan data laporan keuangan 3 tahun terakhir ya, 3 tahun ini bukan 2 tapi 3. Nah ini 2017, 19, 19. Ini data dari laporan. Jadi laporan keuangannya tidak secara lengkap disajikan di soal ini ya, jadi nggak dalam bentuk lengkap, cuman ada data-datanya aja disebutkan 3 tahun terakhir itu salesnya berapa, NOA, profit margin dan seterusnya. Nah ini data-data ini silahkan kalian tuangkan di kertas kerjanya sudah dicontohkan seperti ini gitu ya, dicontohkan seperti ini dan angka-angkanya juga udah ada di sini yang ada data-datanya, angka-angkanya sudah dimasukkan. Nah kemudian nanti kalian pelajari struktur ini ya, kemungkinan struktur kertas kerja ini bisa dipakai untuk latihan-latihan atau soal atau mungkin untuk ujian nanti gitu ya, untuk forecasting. Nah, kemudian di sini ada 11 step ya, ini yang sudah kita bahas juga waktu itu 11 step untuk forecasting ya, 11 step. Nah, ini akan kita praktekkan, kita lakukan satu persatu secara berurutan, karena memang hasil perhitungan dari step-step sebelumnya kemungkinan akan menjadi dasar untuk menghitung step berikutnya. Jadi memang ini harus dikerjakan secara berurutan dari step 1 sampai 11. Tapi di sini ada beberapa yang nggak ada. Nomor 3, step 3, revise ini tidak ada karena memang tidak ada informasi atau data terkait ini. Dan nomor 5 ya, other operating income, itu nggak ada. Oke. Oke, sekarang saya coba tampilkan pembahasannya ya. Sebentar. Oke, kelihatan? Udah? Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ntar ada yang mau masuk. 32. Oh, 32 lebih 1. Oh, enggak ya. Yang satunya saya juga ya. Oke. Di sini ya, ini adalah step-step yang harus kalian lakukan. Ya, mungkin ini kalau misalnya kalian sudah selesai mengerjakan, berarti mungkin sudah tahu, tapi ini sekedar membahas lagi dan memperdalam lagi gitu ya step-stepnya. Kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, forecasting itu bagaimana gitu ya. Oke, nah di sini apa namanya? Yang pertama isi langkah pertama dulu untuk sales ya. Jadi kita ada data sales, kita akan memforecast sales 3 tahun ke depan dan tahun terakhir yaitu terminal value gitu ya. Nah, untuk forecasting ini cukup sederhana langkahnya, mudah. Jadi kalian hitung berapa pertumbuhannya ya dari tahun 2017 ke 2018 nambah berapa persen di sini ya 9%, yang ini ke sini juga nambahnya 7% gitu kan. Nah, terus dari dua pertumbuhan 2 tahun ini di rata-rata. Nah, kita pakai arithmetic. Kalau untuk persentase seperti ini kita pakai rata-ratanya arithmetic, rata-rata average biasa gitu ya. Nah, kemudian angka 8% ini kita jadikan patokan pertumbuhan setiap tahunnya untuk forecast untuk 3 tahun ke depan dan terminal value. Dah, simple ya. Ini kita dapat angka 8%, tinggal dikalikan aja dengan ini, gitu ya. Kemudian langkah kedua, kita punya NOA, ada data NOA-nya. Kemudian forecast untuk, nah di sini kita ada data NOA. Kemudian kita akan memforecast NOA-nya ini berdasarkan asset turnover-nya, ya. Asset turnover ini nanti angkanya akan tergantung dari sales, itu kan ya, tergantung juga dari sales. Nah, kalian juga pasti harus ingat ya untuk rumus asset turnover seperti apa. Jadi ini sales dibagi dengan NOA ya. Sales dibagi dengan NOA, ketemu angka segini, segini, dan segini gitu ya. Nah, kemudian dari angka-angka ini dipakai geometric average.
Nah, kalau karena ini rasio ya, karena ini rasio, jadi khusus untuk yang satu ini pakai geometric average ya. Nah, di sini kalian kalau di Excel bisa pakai rumus geomin antara tiga ini. Jadi ini kalau mean itu artinya kan nilai tengah ya, nilai tengah. Jadi bukan nilai rata-rata biasa gitu. Nah, kita pakai ini, kemudian kita jadikan angka ini 1,13 sebagai patokan. Nah, untuk masalah angka di belakang koma, mungkin gini, kalau di Excel itu tidak masalah tampilannya berapapun angka di belakang koma. Ini hanya tampilan, ya. Ini 3 angka di belakang koma, ini 4 itu hanya tampilan. Perhitungannya pasti akan lebih detail ya, pasti akan lebih akurat itu. Karena kalau 2 angka di belakang koma dengan 3 angka dengan 4 angka di belakang koma itu akan sangat berpengaruh di hasil perhitungannya, karena angkanya yang akan dikalikan itu kan banyak digitnya ya, ini miliaran gitu kan. Jadi dengan 2 angka atau 3 angka itu sangat beda gitu. Bedanya mungkin cukup signifikan. Nah, kalau kalian lakukan di Excel, kalian nggak ada masalah mau berapapun angka di belakang koma. Perhitungannya sama di sini. Ini ya. Ini kan ada pengaliannya ya kan. Nah, ini kalau misalnya saya tampilkan, nah ternyata angka ini itu di belakang komanya masih panjang banget ini, karena memang perhitungannya seperti ini, hasilnya ini ya, jadi di belakang koma masih panjang digitnya. Ininya nggak berubah kan, ini hanya tampilan, mau dimunculin berapa digit gitu ya. Tapi perhitungannya itu akan tetap akurat sampai berapapun digitnya itu. Ini kalau mau ditambahkan juga coba, nah ini kalau mau ditambahkan, misalnya ditambahkan angka di belakang komanya ya. Nah, itu jadi nggak masalah, itu hanya tampilan. Tapi kalau misalnya nanti kalian tidak mengerjakan dengan bantuan Excel, misalnya mengerjakan manual di lembar kertas kerja, ya di kertas, dan menggunakan perhitungannya menggunakan bantuan kalkulator, nah itu nanti mungkin pasti akan harus ditentukan dari soal berapa digit di belakang koma gitu ya. Nah, itu karena akan sangat berbeda gitu. Nah, mungkin untuk sebagai standar aja, kalau misalnya kalian mengerjakan di Excel, kalian bisa pilih antara 2 digit atau 4 digit. Itu saran saya sih, ini hanya saran aja, 2 atau 4 digit tampilannya, ya, tampilannya. Karena kalau 3 digit, takut salah lihat, dikira angka ribuan, gitu ya. Ini tergantung setting komputer masing-masing. Untuk pemisah ribuan pakai titik di komputer saya, tanda desimal pakai koma. Tapi di komputer kalian mungkin bisa berkebalikan ya. Pemisah ribuan pakai koma, angka desimal pakai titik. Bisa jadi seperti itu. Jadi biar kalian nggak bingung salah ngelihatnya, sebaiknya kalian pilih tampilannya 2 digit atau 4 digit sekalian gitu. Nah, kalau mau lebih detail nanti untuk mengerjakan secara manual, perhitungan secara manual ya. Nah, pilih 2 itu. 2 atau 4. Atau kalau mau lebih detailnya, lebih lebih akuratnya ya sebanyak mungkin angkanya. Tapi kan itu sangat menyulitkan ya. Kalau mau pilihan terbaiknya sih paling 4 digit gitu ya, 4 digit di belakang koma. Nah, itu akan sangat mempengaruhi hasilnya lebih akurat gitu. Nah, ini tinggal dibagi aja. Kalian rumusnya kan tahu, ini terus ini tinggal ada perhitungannya, tinggal dibagi dari sales. Kemudian untuk langkah ketiga, belum ada, tidak ada data, jadi tidak kita lakukan. Jadi ini kalau perlu, kalau ada datanya saja. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Pak, ada Ya. nanya Pak. Tadi kan kata Ya. Bapak untuk tampilan ya, tampilannya antara 2 Mm-mm. atau 4. Tapi Mm-mm. kalau kita hitung manual, pakai yang Excel-nya gitu Pak. Jadi hasilnya hasil Excel gitu. Iya, kalau hitung manual, maksud saya gini, kalau kalian ngitungnya pakai Excel, itu nggak ada masalah, pasti akurat gitu, ya kan? Ya, Pasti iya kayak Pak. pembagian, persentase, seperti itu pasti akurat gitu. Jadi ini hanya tampilan, ini hanya pengaturan tampilan aja, mau berapa digit. Tapi perhitungan perkaliannya itu pasti tidak tergantung dari berapa digit yang ditampilkan. Ini pasti semuanya dihitung gitu kan, sampai berapapun digitnya dihitung. Ini Hmm. misalnya rumusnya kan ini dibagi dengan ini kan. Nah, pembagiannya ini bukan 1,13 aja. Berarti sampai di situ enggak. Tapi ini pasti ini dibagi dengan 1,13 sekian sampai berapapun digitnya. Hasilnya ini gitu ya.
Contoh, kalau misalnya saya contohkan ini dibagi dengan 1,13. Nah, cuman 1,13 aja 2 digit, hasilnya beda. Ini hasilnya kalau dibagi 1,13, gitu kan? Nah, jadi kalau di Iya Excel Pak, itu, beda Pak. iya pasti beda. Kalau di Excel itu nggak ada masalah. Ini apa namanya perhitungannya itu digitnya itu maksimal, semuanya pasti dihitung. Jadi angka ini hasil perhitungan dengan jumlah digit yang maksimal, tidak ada pembulatan. Itu kalau di Excel. Itu kalau kalian mempergunakan Excel. Tapi kalau misalnya dalam ujian ternyata tidak diperbolehkan menggunakan Excel, jadi kalian harus menghitung secara manual. Otomatis angkanya ini tidak akan dihasilkan angka ini kan? Tidak akan dihasilkan angka ini. Angka di sini akan dihasilkan dari perhitungan manual kalian. Ini dibagi dengan 1, berapa. Nah, 1, berapa di belakang digitnya itu yang akan mempengaruhi hasil di sini gitu kan? Nah, itu sebaiknya. Iya Pak, beda. Iya, pasti beda gitu. Sebaiknya kalau mau lebih akurat, paling akurat ya paling banyak digitnya. Tapi kalau itu terlalu menyulitkan gitu ya. Paling ini aja maksimal 4 aja, 4 digit dah. Jadi nanti kalian perhitungan di sini ini dibagi ini, hasilnya berapa pakai kalkulator, ambil 4 digit, dibulatkan. Itu ya, dibulatkan 4 digit. Nah, kemudian ini juga nanti 4 digit, ini juga 4 digit. Jadi nanti ini dibagi dengan ini yang komanya 4 digit gitu. Jadi di sini paling nggak bedanya tidak terlalu banyak gitu ya dibandingkan dengan yang 2 digit. Atau maksudnya kalau 4 digit bedanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan perhitungan Excel yang tanpa pembulatan. Gitu ya. Jadi gitu, misalnya nanti untuk ujian tidak diperbolehkan menggunakan Excel, jadi kalian harus melakukan perhitungan manual, ya bulatkan aja 4 digit. Oke. Oh ya, baik Pak. Oke, next ya. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Saya lanjutkan dulu ya. Oke, ini masih panjang nih stepnya untuk 2 soal ini ya. Oke, kemudian langkah keempat nih. Sebentar. Untuk langkah keempat, ini ada data NOPAT. Ini 3 tahun ya. Kemudian untuk menghitung NOPAT ini kan untuk mengforecast ya, untuk memforecast nanti ini juga akan tergantung dari sales gitu ya, tergantung dari sales dan NOA-nya. Jadi ini ada di 4 nih di sini ya, sales ya. Jadi untuk forecast NOPAT ke depan ini tergantung data dari sales juga gitu kan. Nah, caranya sama seperti yang nomor 2, kita akan melakukan perhitungan rasionya dulu, rasio. Jadi di sini hitung rasio profit marginnya ya, profit margin dari sini dibagi dengan sales gitu kan. Kita punya keuntungan kotor gitu ya istilahnya ya, dibagi dengan sales. Maka ini profit marginnya sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, ini di rata-rata aritmetik ketemulah angka 15%. Oke, 15% ini, nah ini kan sebenarnya juga segini ya angkanya ya, nggak bulat 15% tuh. Karena yang ini juga seharusnya juga nggak bulat. Kalian kalau nanti melakukan perhitungan secara manual dengan bantuan kalkulator, persentasenya hasilnya berapa, ini pasti ada koma di belakangnya. Silakan kalau untuk persentase boleh dibulatkan 2, ya 2 angka di belakang koma. Karena ini persen ya, persentase 2 angka di belakang koma, atau mau 4 boleh juga, gitu, terserah. Nah, dari angka ini, kita jadikan patokan untuk forecast. Tinggal dikalikan, itu ya, tinggal dikalikan sales, ya kan, ketemulah ini. Oke, ini untuk forecast NOPAT ya, NOPAT. Kemudian other operating income tidak ada datanya, jadi kita tidak perlu. Kalau ada, ya sama caranya, gitu ya. Nanti akan dikalkulasikan pakai rasio, kemudian di forecast ke depan. Kemudian untuk free cash flow, untuk langkah ke-6 free cash flow, kalian ingat rumusnya ya. Untuk kemarin minggu sebelumnya sudah kita bahas. Free cash flow rumusnya NOPAT dikurangi change in NOA. Nah, NOA datanya ada di nomor 2 ya.
Change itu artinya perubahan ya, selisih NOA-nya dari 2017 ke 2018 nambah berapa, 2018 ke 2019 nambahnya berapa. Nah, ini nambahnya nih, kalau dilihat dari sini nih, ya, ini ke sini, kalian nambahnya berapa, ini nambahnya berapa, kemudian ini tinggal dikurangkan, gitu kan ya, NOPAT dikurangi change in NOA, ya. Nah, kemudian di sini, change in NOA, ini dari hasil forecast ke depan. Bentar. Ini dihitung. Jadi langkahnya kita forecast change in NOA dulu dengan rumus yang ada di sini. Kan NOA-nya sudah kita forecast. Di sini langsung kita hitung penambahannya berapa sampai dengan ke sini. Ini penambahannya. Nah, tinggal di sini NOPAT juga sudah kita forecast dikurangi dengan change in NOA. Ketemu ya free cash flow-nya. Oke, sekarang langkah ke-7, dividen payout. Nah, dividen yang dibayarkan ada datanya juga, ini, dan ini. Itu ya, 3 tahun. Kemudian, khusus untuk soal ini, untuk dividen payout rasionya, itu kita bisa hitung nih di sini. Ya, dividen payout rasionya sama dengan dividen yang dibayar dibagi dengan NOPAT. Gitu ya, ketemulah angka 1, sekian persen, berapa persen. Tapi untuk soal ini sudah ditentukan ya, untuk forecast ke depan diasumsikan atau diperkirakan dividen payout rasionya stabil di angka 2%. Nah, berarti kita perhitungan ini sebenarnya hanya untuk tambahan, kita nggak pakai angka ini, nggak diratakan dari sini, kita pakai 2%, sesuai dengan data yang di soal. Tapi kalau soalnya nggak ditentukan, ya berarti kalian pakai rata-rata aritmetik gitu ya. Nah, ini 2% di sini dikali dengan NOPAT. Kemudian payment to debt holders, ini selisih yang dibayarkan kepada debt holder. Nah, ini free cash flow ya dikurangi dengan dividend paid. Ya. Jadi free cash flow dikurangi dengan dividen, maka akan ada sisa net payment to debt holders. Nah, itu rumusnya, ini simpel aja. Nah, yang nomor 9 mungkin agak sedikit banyak ya. Bukan agak sedikit banyak, memang ada beberapa step ya. Nah, ini ada data opening, ini 3 angka ini sudah ada kan, ditentukan di soal. Jadi ini ada opening balance, jadi saldo liabilities ya, saldo debts opening balance, kemudian saldo cost of debts-nya sudah ada, NFEAT, kemudian closing balance-nya juga sudah ada. Nah, ini juga ada rumusnya kan, opening ditambah interest dikurangi repayment gitu kan ya. Nah, kemudian ini rumus ini hanya untuk cek leverage aja. Jadi ini rumusnya adalah di ini ya, saldo akhir dari debts dibagi dengan nih NOA ya, dibagi dengan NOA, artinya aset ya, liabilities dibagi dengan aset. Nah, ini hanya untuk ngecek aja. Nanti kalian juga bisa lakukan perhitungan. Kalau kebetulan ini di soalnya nggak diminta kan, nanti misalnya di soal yang lain ada diminta berapa leverage untuk forecast untuk leverage-nya, ya berarti ini kalian harus lakukan perhitungannya juga gitu. Jadi kalau di soal ini datanya ini tidak digunakan gitu ya. Nah, ini sudah ada datanya, tapi ini kalau dihitung jadinya seperti ini. Forecast cost of debt. Nah, ini cost of debts ya, cost of debts-nya. Coba kita cek lagi di soal ya. Ada cost of debts-nya. Nah, nomor 6, history cost of debts dalam 3 tahun terakhir sebesar 8%. Nah, itu berarti ini historic, sebenarnya ini cost of debts after tax ya, tapi ada ketentuannya di soal nomor 6 bahwa historic cost of debts yang digunakan adalah 8%. Jadi kita nggak pakai rata-rata ini, kita langsung tentukan di sini 8%, sesuai dengan data yang ada di soal, gitu ya, 8%. Oke. Nah, ini saldo awal, ini saldo akhir, otomatis saldo akhir di sini menjadi saldo awal di berikutnya gitu ya. Nah, ini jadi ini akan jadi saldo awal di sini. Kemudian ini dikali 8% gitu kan. Yang ini dikali 8% ya. Kemudian ini sisanya ya, sisanya artinya dari saldo awal ditambah dengan NFEAT dikurangi dengan payment.
ya, dikurangi dengan payment, maka akan menghasilkan saldo akhir. Tuh. Nah, nanti setelah ketemu saldo akhir, ini akan dihitung lagi refresh-nya ini di bagian OA, gitu ya. Oke, nah ini terus lakukan sampai ke terminal value, ya, dengan perhitungan seperti ini. Kemudian langkah ke-9 adalah cost of debts and debts balance. Jadi kita ketemu lah angka forecast untuk saldo debts awal dan saldo debts akhir. Nah, langkah ke-10 kita masuk ke comprehensive income. NOPAT dikurangi NFEAT. NFEAT ada di sini, NOPAT ada di langkah ke-6. NOPAT ya di sini ya, ke-4. Nah, itu ya. Ini tinggal dikurangkan aja. Terus langkah terakhir, langkah ke-11, itu calculate equity. Ini terakhir ya, berapa jumlah saldo equity akhir, ya, saldo equity akhir. Seperti yang kalian tahu, equity itu kita bisa cari dengan dua cara. Equity sama dengan, kalau dari persamaan akuntansi, aset dikurangi liability, atau opening equity ditambah comprehensive income dikurangi dividen. Dua cara ini harusnya menghasilkan saldo akhir equity yang sama, harus sama, gitu ya. Ini untuk ngecek nih, ada selisih apa enggak. Kalau di sini ada selisih, hasilnya enggak sama, berarti mungkin ada yang salah, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini mungkin kalau kalian mau praktis sih, sebenarnya datanya hanya dibutuhkan satu perhitungan aja, pakai rumus salah satu ini boleh. Tapi untuk mengecek perhitungan kalian gunakan dua rumus ini, dan harus menghasilkan angka yang sama, gitu ya. Aset dikurangi liability. Asetnya ada di mana? NOA, di langkah ke berapa? 2 tadi ya. Kemudian dikurangi liability di sini saldo akhirnya, ya, di 38. Oke, ini sudah jadi semuanya. Nah, kemudian untuk nah ini adalah data yang ada di soal berikutnya, ya. Jadi untuk soal yang pertama, soal forecasting, selesai udah sampai di sini kan. Jadi ini udah jadi sesuai dengan yang diminta. Kalian bisa melihat forecast 3 tahun ke depan dan di terminal value datanya seperti apa. Oh, ternyata mungkin nanti dia equity akhirnya sekian, ya, kemudian comprehensive income-nya sekian dan seterusnya. Ini sudah selesai di sini. Gitu. Nah, di sini nanti kita bisa untuk tahun pertama forecast kan tahun 2020 ya, tahun pertama forecast ya. 2020 kan mungkin memang sudah baru saja berakhir, tapi laporan keuangannya kan belum jadi. Jadi ini masuk tahun yang akan di forecast. Kita nggak bisa mencari data atau kita belum bisa mendapatkan data laporan yang sudah jadi gitu ya. Jadi ini masuk tahun pertama forecast. Nah, tahun pertama forecast ini ada datanya di soal berikutnya bahwa untuk tahun pertama forecast ya, debts-nya sekian, equity-nya sekian, total debts dan equity sekian. Ini ada datanya juga di soal berikutnya yang di valuation, cost of debts 8%, cost of equity 9,5%, weighted average-nya 7,66%, dan jumlah share outstanding perusahaan PT Pharma adalah 1.750.000 gitu ya. Oke, ini akan masuk ke soal berikutnya pembahasan. Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Belum ada, Pak. Oke, sebentar. Oke ya, belum ada ya. Saya lanjutkan ya. Oke, untuk soal yang kedua itu valuasi ya. Untuk valuasi ini ada datanya, kemudian, nah, kalian diminta untuk menghitung valuasi perusahaan dengan menggunakan 5 metode. Nah, untuk yang metode pertama price multiple, datanya sudah ada di soal. Ini data di soal, ya. Ini data di soal. Kemudian
data. Nah, yang ini data ini kan dirangkum dari hasil forecasting di atasnya. Kemudian ada data tambahan ini. Nah, ini untuk menghitung informasi tambahan ini untuk menghitung 5 metode yang 4 metode yang lainnya, gitu ya. Oke, untuk sebentar. Nah, gini aja. Oke, untuk metode pertama price multiple ini gampang. Nah, masalah ini sudah ada datanya. Ini ada sampai dengan share price ya. Ini ada datanya. Nah, kemudian yang perlu kalian lakukan perhitungan di sini mulai dari rasio price to sales, price to earning, price to book value. Nah, di sini kalian harus lakukan perhitungan awal dulu yaitu market value total gitu ya. Data yang diketahui di sini hanya share price atau harga per lembar saham. Market value-nya harus dikali dengan asumsi jumlah lembar saham perusahaan kita yaitu 1.250, 1.750 gitu ya. Dikalikan dulu. Nah, ketemulah market value. Market value ini yang disebut dengan price di rasio ini gitu ya. Jadi price to sales artinya price dibagi dengan sales gitu ya. Market value ini dibagi dengan sales. Nah, ketemulah rasio ini. Kemudian, nah ini juga nanti dalam kalian membuat perhitungan seperti ini ya, ini kan sebenarnya rasio. Kalau rasio itu kan angka berapa, koma berapa. Ini 3 angka di belakang koma tampilannya. Ini akan membingungkan ya, seolah-olah ya nanti bisa salah persepsi seperti ribuan gitu kan. Jadi saran saya kalau nggak 2, 4. Nah, kalau nggak 2, dengan sekalian 4 gitu. Itu kan ya. Nah, gitu. Oke, jadi ini angka rasionya. Ini angka rasionya juga untuk PT yang satunya. Kemudian ini average atau rata-ratanya. Jadi dua rasio ini, dua perusahaan dirata-ratakan, kemudian dikali dengan data perusahaan kita. Nah, di sini akan ada hasilnya, hasil perkaliannya. Kemudian bagaimana cara menghitung ini kan data price to sales-nya, ini price to earning, price to book value. Terus untuk menentukan market value-nya gimana? Dirata-ratakan. Jadi ini bukan ditambah semuanya, tapi dirata-ratakan ya. Nah, setelah hasil rata-rata, kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham, yaitu 1.750. 150. Jadi ketemu angka segini. Oke, ini masih simple ya, masih gampang, nggak ada masalah ya. Perhitungannya nggak ada masalah, gampang. Kemudian metode yang kedua DAE ya, discounted abnormal earning method. Nah, di sini dari kata-katanya discounted abnormal earning method, kita akan melakukan 2 langkah. Yang pertama kita menghitung abnormal earning method dulu, AE-nya dulu, abnormal earning ya, AE-nya dulu, baru kita diskontokan atau kita present value-kan. Jadi ini 2 langkah gitu ya. Nah, untuk menghitung AE, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, untuk AE rumusnya clean surplus profit dikurangi dengan COE rate dikali opening BVE. Itu ya, COE rate-nya sudah tahu, terminal value growth-nya tidak ada data, jadi kita asumsikan 0% gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung 3 tahun dan 1 tahun terminal value, kita bikin tabel seperti ini. Clean surplus profit kita ambil dari hasil forecasting. Ya, sudah ada kan dari hasil forecasting ya di langkah keberapa tadi. Ini clean surplus profitnya untuk 3 tahun. Khusus untuk yang tahun terminal value itu nah ini masih sama ya. Nah, ini diambil dari data forecasting, COE-nya sama 9,5%. Opening BVE-nya juga kita ambil dari data forecasting. Opening BVE untuk tahun 2020 yang mana? Nah, di sini. Ini ya, opening BVE untuk 2020. Gitu ya. Ini openingnya. Kalau di sini, ini kan ending ya, ini saldo akhir. Ini saldo akhir. Ingat, jadi kalian jangan salah pilih angkanya. Perhitungan equity di sini, ini kan menghitung saldo akhir. Ya, ini kan saldo akhir nih, karena yang dihitung kan semuanya saldo akhir. Jadi, kalau saldo akhir ini saldo akhir, berarti saldo awalnya yang ini. Nah, jadi untuk yang 2020, kalian pilih ini, saldo awal, 2021 ini saldo awal, 2022 saldo awal,
2023 terminal value saldo awalnya yang ini 44. Nah, ini benar kan? Nah. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian abnormal earning, sebentar. Abnormal earning dihitung dengan rumus yang ini ya. Nah, ini dikali dengan dalam kurung ini dikali ini, gitu ya. Jadi nanti ini dikurangi dengan hasil perkaliannya ini, ketemu ini. Nah, udah ketemu abnormal earning untuk 4 tahun ya, 3 tahun per satu terminal value. Kemudian angka ini silahkan dipindahkan ke perhitungan berikutnya untuk menghitung present value. Nah, untuk menghitung firm value artinya untuk menghitung valuasi nilai perusahaan itu rumusnya adalah BVE 0, artinya BVE equity tahun saldo awal equity tahun sebelumnya ya, saldo awal equity ditambah present value dari abnormal earning 3 tahun. Nah, jadi makanya di sini tahun ke nolnya diambil lagi di sini. Opening BVE 2156 ya. Kemudian baru angka ini dipindahkan ke sini ya untuk 3 tahun. COE-nya ini 9,5 dan ini rumus present value-nya dimasukkan. Gitu ya. Masih ingat ya rumus present value ya. Jadi ini dianggap ini BVE 0, ini tahun pertama. Tahun pertama berarti di present value-kan 1 tahun atau 1 periode gitu ya. Ini dikali dengan berapa? 1 plus 9,5% ya. Jadi 109,5% pangkat minus 1 artinya sama dengan apa? Ini dibagi dengan 1,095 gitu ya. Pangkat 1 gitu kan ya. Nah, pokoknya kalian ingat lagi ya rumusnya present value seperti apa gitu. Nah, hasilnya ini. Jadi 499 dengan bunga tingkat persentase ya, rate-nya 9,5% di present value kan 1 tahun, hasilnya ini di present value kan 2 tahun, 2 periode, yang ini di present value kan 3 tahun. Nah, khusus untuk terminal value, itu bukan angka abnormal earning yang dipakai ya, tapi angka abnormal earning dibagi dengan, ini ya, abnormal earning dibagi dengan ini, rate COE dikurangi TV growth. Berarti kan ini dikurangi 0 ya, berarti 9,5%. Jadi ini dibagi dengan 9,5%, ketemulah angka 6 miliar sekian. Gitu ya. Oke, nah kemudian di present value kan dengan periodenya 3. Ingat ya, periodenya untuk TV itu periodenya terakhir sebelumnya. Kalau 5 ya 5. Berarti bukan dia nambah 1 periode jadi 4 atau mungkin jadi 6 gitu, enggak. Tetap ini 3 gitu ya. Nah, setelah itu dijumlahkan semua, ini firm value. Nilai dari perusahaan ini. Kemudian jumlah lembarnya ini dibagi jumlah lembar, hasilnya ketemu angka sekian per lembar share price. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu untuk abnormal operating income method. Nah, discounted ya. Ini langkahnya sama. Langkah-langkahnya caranya sama persis. Yang beda hanya data yang diambil. Kalau rumusnya sama data yang diambil ya. Nah, kalau DAE tadi pakai clean surplus profit dan BVE, kemudian pakainya rate-nya adalah cost of equity. Kalau abnormal operating income pakainya NOPAT. Rumusnya ini sudah kita bahas juga pertemuan sebelumnya. NOPAT dikurangi WACC, weighted average-nya ya. Weighted average cost of capital dikali NOA awal. Ya, NOA. Jadi kalau AOI yang perlu dipakai adalah NOPAT dan NOA awal. Ya, ingat ya, ini awal. Kalau saldo awal berarti NOA awal di sini adalah yang forecasting di sini nih NOA. Nah, ini yang dipakai ya. Ini NOA awal untuk tahun 2020 ya, 4953 kan. Nah, ini NOPAT forecast, hasil forecast. Kalau NOA awal berarti yang sebelumnya mundur 1 tahun ya, sampai dengan 6557 di sini. Nah, ini 6557. Oke. Nah,
rumusnya sama, langkahnya sama. Kan rumusnya sama nih, ya kan? Ini dikurangi ini kali ini, gitu kan ya, hasilnya ini. Kemudian menghitung firm value-nya di sini juga sama langkah-langkahnya. NOA awal, terus untuk 3 tahun, cara mendiskontokannya sama, ya, dengan bedanya ini WACC gitu ya, ini angkanya. Nah, kemudian ini juga sama untuk terminal value, itu ini dibagi dengan ini dikali ini dikurangi ini gitu ya. Nah, hasilnya ini dijumlahkan, dibagi jumlah lembar, ketemu angka share price. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk dua metode ini mirip, discounted ya, mirip. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, belum ada ya. Bentar. Oke, sebentar saya ini dulu ya. Saya save dulu. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk AE, AOI method udah, sekarang untuk free cash flow method. Untuk free cash flow method lebih simple karena di sini tidak ada perhitungan apa namanya, rumusnya hanya satu, langsung di present value kan ya, present value of free cash flow. Free cash flow sudah ada. Nah, untuk terminal value-nya sama caranya, free cash flow terminal value ya dibagi dengan WACC dikurangi TV growth. Nah, langsung di present value kan. Ya, jadi kalau untuk khusus untuk free cash flow tidak ada yang awal ya, periode awalnya nggak ada, langsung periode 1, 2, 3 dan terminal value. Nah, kemudian dijumlahkan total PV. Nah, di sini bedanya dengan jumlah total ini dikurangi debts karena free cash flow itu harus dikurangi dengan debts-nya dulu untuk bisa membuat nilai perusahaan ya, menghasilkan nilai perusahaan. Dikurangi dengan debts ini saldo awal, ingat ya 2796 ya, saldo awal dari saldo awal dari tahun pertama forecast ya 2796. Nah, ketemu firm value-nya segini dibagi dengan jumlah outstanding, kemudian hasilnya segini gitu. Kemudian ini untuk free cash flow ya, gampang. Dan untuk DDM method juga sama, lebih simple ya. Jadi ini lebih simple. Hanya satu step langsung di present value kan. Nah, dividen kan sudah ada, dividen hasil forecast sama terminal value dengan cara yang sama dikalikan dibagi dengan COE ya. Jadi kalian nanti perlu hafalkan ya angka rate yang ada di sini, metode yang mana pakai COE, metode yang mana pakai WACC. Silahkan kalian hafalkan sekali lagi ya. Oke. Kalau DAE pakai COE, abnormal operating income pakai WACC ya. Kemudian FCF juga WACC, DDM pakai COE gitu ya. Kenapa? Karena ini terkait sama apa yang mau dihitung gitu kan. Jadi kaitannya langsung. Kalau misalnya dividen kan dividen kaitannya langsung dengan equity ya, makanya pakainya COE gitu ya.
Nah, ini hanya penjelasan singkat aja. Nah, untuk DDM method itu sama juga langkahnya, langsung menghitung present value-nya. Dari 3 tahun plus 1 tahun terminal value dengan cara yang sama, di present value-kan dengan rate COE. Kemudian di sini ada di total firm value, dibagi dengan jumlah lembar yang beredar, ketemulah ini share price. Ya. Nah, ini kecil banget ya memang, karena yang 4 metode yang lainnya kan hasilnya sampai dengan angka miliar, ini cuma 237 juta, karena memang dilihat dividennya kan kecil ya. Makanya share price-nya menurut metode ini cuma 135 gitu. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan menghitung share price menggunakan 4 metode itu menggunakan DDM yang paling kecil nilainya. Apakah itu berpengaruh sama keakuratannya, Pak? Jadi gini, memang kemarin kan kita sudah bahas juga ya, apa namanya, teori atau konsep dari masing-masing metode itu seperti apa, alasannya digunakan itu seperti apa, terus mana yang paling banyak digunakan, tapi kelebihan dan kekurangannya apa. Kan kemarin ada ya, DDM ini memang cukup banyak digunakan, tapi dia ada isu masalah akurasi gitu ya, masalah akurasi, karena hanya menghitung dividen gitu kan, dividen, sementara dividen itu kan nggak pasti gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang ini hasil perhitungan valuasi dari perusahaan, satu perusahaan ya, dengan menggunakan 5 metode berbeda, itu tergantung judgement dari yang melakukan valuasi, mau pakai metode yang mana itu. Jadi memang bisa, ini sebenarnya tidak ada metode yang salah ya, hasilnya juga tidak ada yang salah. Kalau memang perhitungannya seperti itu, ya memang seperti itu gitu kan. Kalau memang hasil forecastingnya dilakukan dengan benar, sudah benar, nggak ada kesalahan ya forecastingnya, kemudian valuasinya dilakukan dengan metode yang manapun juga sudah benar, ya sudah, memang hasilnya seperti itu gitu. Tapi tidak ada yang salah bukan berarti itu bisa apa namanya, tingkat akurasi, kan namanya forecast ya, forecast kemudian kita value, menilai. Nah, itu kan berarti ada tingkat akurasinya gitu. Bukan salah atau benernya, nggak ada yang salah di sini. Semuanya benar, tapi memang ada tingkat akurasinya gitu ya. Nah, setiap metode tingkat akurasinya berbeda-beda gitu. Nah, mau akurasi yang paling akurat yang mana, ya nggak ada yang tahu, namanya juga forecast, kita meramal kan. Nggak ada yang tahu, nggak akan ada yang bisa meramal yang 100% nanti, bahwa forecast ke depan itu firm value-nya akan sekian di tahun sekian, itu tidak ada yang bisa meramal gitu, hanya bisa tidak ada yang bisa memastikan, maksudnya ya 100%, hanya bisa meramalkan gitu. Nah, hasil ramalan itu, valuation itu nanti seberapa akurat, seberapa dekat dengan kenyataannya, ya harus nunggu tahun berikutnya sudah terlewati dan sudah ada perhitungan yang realnya gitu ya. Nah, emang seperti itu gitu. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silahkan. Pak, ya. Saya hasilnya beda, Pak, yang saya. Yang mana? Itu dividennya dari mana ya, Pak? Dividennya kan ini dividen hasil forecast. Yang kita hitung sebelumnya kan ya, Pak? Iya, yang dari forecast di sini, dividennya. Mana dividen? Ini kan, angkanya ini, yang dari hasil forecast. Oh, saya beda dividennya. Nah, makanya langkah-langkah dari, kan dua soal ini kan sebenarnya nyambung ya, emang dipisah jadi dua materi yang berbeda, tapi soalnya nyambung satu, itu datanya nyambung ya, istilahnya datanya nyambung. Makanya soal forecastingnya dulu yang dikerjakan dengan benar, baru bisa dipakai data hasil forecastingnya untuk menghitung valuasi dengan 5 metode ini gitu ya. Oh iya, Pak, saya kayaknya Di salah forecastnya ya. Iya, Nah, calculate persentasenya. persentasenya ini 2%, karena ada di soal ini, 2%-nya ada di soal.
Jadi kita nggak pakai history rata-rata dari Saya pakai sebelumnya. history, Pak. Nah, ini ada 2%-nya nih. Di soal ada ya? Ada, sudah ditentukan di soal. Untuk forecast ya, sebentar. Nah, ini nomor 4, rata-rata dividen payout rasio terakhir 2% dan diproyeksikan stabil sesuai kebijakan manajemen dalam 5 tahun ke depan. Ya kan? Stabil ya, berarti kita pakai angka 2%, berarti memang diperkirakan kebijakan manajemen 5 tahun ke depan itu akan ngasih dividen 2%. Udah, gitu. Pakai itu berarti. Iya, Pak. Ya, kalau udah diganti benar semua. Ya, oke. Oke ya. Ada lagi, silakan yang mau nanya. Ini lengkap ya, hadir semua ya. Coba saya cek juga deh. Di BAK, di portal sudah ini ya, udah di set jadwalnya ya, jam 14. Sudah, Pak. Oh iya, oke. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Cukup ya, cukup jelas ya, berarti ya. Ya, Pak, cukup jelas. Oke. Paling Silakan, saya hitung-hitungnya. kasih. Ya, nanti silakan kalian lanjutkan hitung-hitungannya. Ya, ini buat latihan. Tapi tetap dikumpulkan semua hari ini ya, jangan sampai ada yang terlewat. Silakan saya kasih kesempatan lagi deh. Siapa tahu masih ada yang mikir-mikir, ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Yang metode abnormal operating income tadi, kan nopatnya tahun 2021. Terus NOA-nya pakainya yang tahun sebelumnya ya, Pak? Karena nopatnya kan 2020, 21, dan 22. Ini beneran langsung diambil dari hasil forecast, ya kan? Iya. Yang nopat ya, nopat. Nah, rumusnya kan NOPAT. Coba saya cek lagi deh. NOPAT. Nah, ini 2020 kan, 928. Nah, rumusnya adalah NOA awal. Ya. Rumus AOI-nya, abnormal operating income-nya, NOPAT, kita udah bahas itu ya, di apa namanya, ringkasan materi pertemuan sebelumnya ya, untuk valuasi ini masing-masing metode. Untuk menghitung abnormal operating income sama dengan rumusnya apa? NOPAT dikurangi WACC dikali NOA awal. Nah, ada kata-katanya NOA awal. Kalau NOA di masing-masing tahun itu kan NOA akhir ya, NOA awal kita pakai tahun sebelumnya. Yang 4953 ini kan NOA di tahun 2019 kan. Nah, ini itu. Jadi memang untuk abnormal earning dan abnormal operating income itu pakainya saldo awal ya. Kalau yang DAE itu pakai saldo awal equity. Jadi untuk yang di openingnya pakai saldo awal tahun sebelumnya gitu ya. Saldo awal itu berarti saldo akhir tahun sebelumnya gitu kan. Yang abnormal operating income juga gitu sama. Jadi NOPAT pakai hasil forecast secara langsung ya di tahun itu 2020, berarti ambil hasil forecast NOPAT tahun 2020, 2021, 2022. Nah, NOA awalnya mundur 1 tahun. NOA-nya dipakai saldo awal yaitu mundur 1 tahun. Gitu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi silakan. Silakan, ada lagi nggak? Cukup ya?
Nggak ada ya, cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Oke, berarti silahkan dilanjutkan lagi mengerjakannya. Kemudian nanti pukul 14 seperti biasa saya buka ya. Kita absennya baru nanti gitu ya, jam 14 kita saya buka dan kita absen seperti biasa. Oke? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup pembahasan pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.